Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang menjadi tak tahu. Apa yang diperintah dan apa yang menjadi larangannya. Selawat serta salam kami haturkan kepada insan tauladan kita, insan pujaan dan insan pembawa terang sejagat raya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami dari kelompok 20 kelas 1.2 akan mempresentasikan tentang fungsi paragraf, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas akhir semester matkul Bahasa Indonesia. Penjelasan tersebut akan dijabarkan oleh Muhammad Effendi Fakhrul Razi sebagai pemateri pertama dan Ahmad Sodikin sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Muhammad Effendi Fakhrul Razi sebagai pemateri pertama. Kesempatan dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi Fakhrul Razi dari Prodi Ekonomi, NIM 211D10120. Baik, sebelum pembahasan ke inti pembahasan materi yaitu fungsi paragraf, saya akan menerangkan pengertian paragraf itu sendiri. Apa sih paragraf? Paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf itu sendiri harus menyampaikan sebuah gagasan utama, dan gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Dalam rangkaian kalimat itu tidak satupun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan kalimat-kalimat gagasan bawahan. Kalimat yang berisi gagasan utama itu disebut kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Dan sebuah paragraf itu memiliki minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selebihnya saya silakan kembali kepada pemoderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya pemateri kedua yaitu Ahmad Sodikin. Kesempatan dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Sodikin, NIM 211D10119 akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Paragraf yang berupa himpunan kalimat yang saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama. Paragraf berfungsi penting bagi penulis dan bagi pembaca paragraf dalam teks. Adapun fungsi paragraf bagi penulis yaitu paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam suatu kesatuan.
yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan menjadi tingkat pengetahuan kita dan bisa barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya sendiri yang sebagai pemateri ketiga. Saya atas nama Yandi NIM 211D10013 akan menjelaskan tentang fungsi paragraf bagi pembaca. Fungsi paragraf bagi pembaca ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengetahui paragraf yang mana diantaranya yaitu 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. 2. Pembaca dengan mudah atau menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. 4. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. 5. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Alhamdulillah kami ucapkan dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa IKIP PGRI Jember yang telah rela menyempatkan waktu untuk mengikuti atau menelaah penjelasan dari kami. Dan apabila ada kesalahan dari penyampaian kami, tutur kata yang kurang tepat dan kejelasan yang kurang mendalam, kami dari kelompok 20 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini sudah menjadi pengetahuan kami dan akan kami kembangkan di lain waktu jika ada kesempatan. Untuk pertanyaan bisa via chat atau via komentar di video YouTube yang kami unggah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.